Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan cara skema Horner-Kinov. Sebelumnya kita sudah belajar cara pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat dengan menggunakan cara bersusun dan yang kedua dengan cara skema Horner. Pembagian suku banyak oleh bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan cara skema Horner-Kinov ini bisa dilakukan untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Jadi kalau untuk skema Horner terbatas untuk pembagi yang bisa difaktorkan saja, sedangkan untuk skema Horner-Kinov dapat diterapkan untuk pembagi apapun. Misalkan polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, maka kita akan tentukan angka untuk pengali yang biasanya dituliskan di sebelah kiri, yaitu K1 dan K2. K1 diperoleh dengan cara negatif C dibagi A. C adalah konstanta, A adalah koefisien daripada X pangkat 2. K2 diperoleh dengan rumus negatif B per A. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih jelas. Tentukan hasil pembagian dan sisa pembagian dari X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 7X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 15 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kita tentukan dulu nilai K1 dan K2 nya. Pembaginya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, maka A nya adalah 1, B nya negatif 1, dan C adalah negatif 6. Sehingga K1 negatif C dibagi A sama dengan negatif C nya negatif 6 dibagi 1, hasilnya adalah 6, maka K1 adalah 6. K2 negatif B per A negatif B nya negatif 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Jadi K1 6 dan K2 adalah 1. Kita tuliskan soalnya. Kemudian tadi K1 dan K2 nya sudah diperoleh 6 dan 1. Langkah berikutnya kita tuliskan koefisien dari suku banyak yang akan kita bagi, sama seperti skema Horner sebelumnya. Kemudian kita buat bagan. Nah, bagannya ini lebih besar karena kita akan menuliskan pengalinya 2 sekaligus. Nah, itu yang K1 nya ditulis paling atas, kemudian K2 nya di bawahnya. Kemudian untuk baris yang pertama, yaitu yang sejajar dengan K16 ini, kita buat tanda bintang. Ini artinya tempat itu tidak ada operasi di tempat ini. Jadi dikosongkan. Kemudian di baris yang kedua kita simpan bintangnya di ujung-ujungnya. Jadi untuk baris yang pertama, simpan bintang itu di 2 kolom pertama. Untuk baris yang kedua, bintangnya ditulis di kolom awal dan di kolom yang akhir. Nah, langkah selanjutnya, kita turunkan 1, kemudian 1 dikalikan dengan 6, 1 dikalikan 6 ini ada di baris pertama, sama dengan 6, tuliskan di bawah negatif 7. Kemudian 1 dikalikan dengan 1 ini ada di baris yang kedua. Baris yang kedua, tempat yang pertama kosong adalah di kolom yang kedua, maka dituliskan hasilnya di sini. Nah, perhatikan di sini saya membuat warna yang sama. Jadi ini warna kuning, ini artinya dikalikan dengan 1.
Nah, kemudian lihat kolom yang sudah lengkap. Kolom yang sudah lengkap bisa kita jumlahkan angkanya. Kolom yang kedua, ini kolom pertama, ini kolom yang kedua. Kolom yang kedua ada 3, bintang, dan 1. Berarti kita jumlahkan 3 dengan 1 sama dengan 4. Kemudian kita untuk kolom yang ketiga ini belum lengkap, baru negatif 7, 6, dan ada satu tempat yang harus diisi. Jadi kita kalikan dulu. Nah, ini 4 kalikan dengan 6 adalah 24. Tulis di baris yang sama. Jadi di sini 4 dikalikan 6, 6 itu ada di baris yang pertama. Berarti kita tuliskan di bawah negatif 4, yaitu 24. Lalu 4 kalikan dengan 1, tulis di baris yang kedua, di kolom yang belum diisi, sama dengan 4. Nah, ditulis seperti itu. Lihat, jadi bentuknya ini seperti diagonal ya. 1, 1, 6. Kemudian ini juga 4, 4, 4, 2, 4. 4 ini dari 4 dikali 1, 24 adalah 4 dikali 6. Kita lihat ada kolom yang sudah terisi semua, yaitu negatif 7, 6, dan 4. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 3. Kolom berikutnya negatif 4 dengan 24 ini belum terisi semua. Jadi ada kolom yang masih kosong, harus diisi. Kita kalikan lagi. 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Ditulis di bawah negatif 15. Satu lagi, 3 dikalikan 1 sama dengan 3, tuliskan di kolom yang ini. Lalu kita jumlahkan negatif 4, 24 dengan 3, hasilnya adalah 23. Kolom yang terakhir negatif 15, 18, dan bintang. Nah, ini kan bintang tidak boleh diisi, maka kita bisa menjumlahkan negatif 15 dengan 18. Hasilnya adalah 3. Lalu perhatikan, karena pembaginya ini berderajat 2, kalau berderajat 2 itu berarti sukunya itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka sisanya itu pasti berderajat 1 dan konstanta. Maka lihat di hasil ini, 2 angka terakhir itu, nah ini 2 angka yang terakhir, ini menunjukkan sisa. Lalu angka yang lainnya, nah ini 143, ini menunjukkan koefisien hasil bagi. 3 ini kita tulis C, artinya 3 sebagai konstanta. 23 adalah koefisien dari X. Untuk kotak yang merah juga sama, 3 sebagai konstanta, 4 sebagai koefisien dari X, dan 1 adalah koefisien dari X pangkat 2. Sekarang tinggal disimpulkan. Nah, ini kesimpulannya, hasil bagi atau HX sama dengan 1 dikali X kuadrat adalah X kuadrat ditambah 4 kali X, yaitu 4X ditambah 3 sebagai konstanta. Dan sisanya adalah 23X ditambah 3. Supaya lebih paham, kita kerjakan contoh 2. Nah, ini bisa dicoba sendiri, videonya diberhentikan dulu, kemudian nanti hasilnya disamakan. Ya, kita selesaikan. Suku banyak 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 5 dibagi 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi 1. Lihat pembaginya, 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Cara yang tadi untuk menentukan K1 dan K2-nya itu dengan cara membagi C dengan A, B dengan A.
Atau bisa juga dengan cara seperti ini, cara cepatnya. 2x kuadrat tambah x min 1. Jadi di sebelah kiri ini sisakan yang berpangkat 2. Yang lainnya simpan di ruas yang kanan. Jadi 2x kuadrat sama dengan, nah ini negatif 1 dipindah ruaskan jadi 1x, ini jadi min x. Lalu bagi dengan 2. Jadi x kuadrat sama dengan 1/2 dikurangi 1/2x. Nah, boleh seperti ini juga ya. Jadi K1-nya adalah setengah, K2-nya adalah negatif setengah. Nah ini K1-nya setengah dan K2-nya negatif setengah. Ini boleh. Harus hati-hati untuk K1 ini adalah untuk konstanta. K1 itu untuk konstanta yang tidak memuat X. K2 ini memuat X ya. Boleh dengan cara seperti ini atau pakai rumus yang tadi yang contoh yang ke-1 sama saja. Berikutnya kita tuliskan koefisien dari suku banyak yang akan kita bagi, yaitu 2, negatif 1, 3, dan negatif 5. Kemudian buat bagan yang agak besar, tuliskan K1 di atas yaitu setengah dan K2-nya negatif setengah ada di bawahnya. Lalu buat simpan bintang. Simpan bintang di baris yang pertama. Nah, seperti itu. Jadi di 2 kolom di baris yang pertama. Kemudian bintang berikutnya adalah di baris di kolom pertama dan di kolom yang terakhir. Nah, seperti itu. Ini seperti ini ya kalau Pino. Lalu sekarang kita coba operasikan. 2 turunkan, kalikan dengan setengah sama dengan 1, simpan di bawah 3. Nah, kemudian 2 kali negatif setengah, simpan di negatif 1. Nah, seperti itu. Kolom yang kedua sudah lengkap, kita jumlahkan sama dengan negatif 2. Kolom yang ketiga belum lengkap, kita lakukan kalian lagi. Negatif 2 kali dengan setengah sama dengan negatif setengah, simpan di negatif 5, di bawah negatif 5. Kemudian negatif 2 dikali negatif setengah sama dengan 1, simpan di bawah 3. Itu 1. Nah, lihat ya di sini ini warnanya kuning, yang ini warnanya merah. Sekarang kolom yang ketiga sudah lengkap, tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 5. Dan kolom yang terakhir sudah lengkap juga, kita jumlahkan menjadi negatif 6. Lalu langkah berikutnya, 2 angka yang terakhir adalah sisa. Dan angka yang lainnya ini menunjukkan koefisien hasil bagi. Maka di sini negatif 6 sebagai C, 5 sebagai X, negatif 2 juga C, dan 2 ini adalah koefisien dari X. Maka hasil baginya adalah ya ini karena pembaginya itu koefisien dari X kuadratnya bukan 1, yaitu 2, maka hasil bagi yang kita peroleh ini harus dibagi dengan 2. Jadi AX harus dibagi dengan A. AX-nya 2X dikurangi 2 dibagi dengan 2. 2 ini dari ini A yang ini, 2 kali X kuadrat ini. Kemudian kita hitung sama dengan X dikurangi 1. Sisa ini langsung saja sama dengan 5X dikurangi 6. Ya, demikian pembagian suku banyak oleh bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan menggunakan cara skema Horner-Kinnock. Oh iya, ini belum disimpulkan. Jadi hasil baginya adalah X min 1 dan sisa pembagian adalah 5X min 6. Demikian
materi tentang skema Horner-Kinne.